12 Juli 2020 adalah momen perjumpaan kami dengan alam. Kami berjumpa bukan sebab dua-duanya saling merindu, akan tetapi rindu sepihaklah yang membawa kami menemui alam. Kalolo Bambong, begitu kami menyebutnya. Ia merupakan wadah bagi kami untuk kembali saling bertemu dalam harmoni. Meskipun pertemuan ini bukanlah hal yang baru, ini sudah dimulai sejak kami masih SMA. Namun, nama ini setidaknya menjadi simbol momen spesial perdana kami untuk kembali saling bersama dan bersapa untuk memulai sebuah perjalanan. Iya, sebuah perjalanan. Manusia memang ditakdirkan untuk sebuah perjalanan. Kita ditakdirkan berkelana agar mengerti arti dari kerinduan. Kita ditakdirkan pergi agar mengerti indahnya kepulangan. Kita ditakdirkan bertualang agar bisa merasakan bahagianya sebuah pengalaman. Sejak seminggu yang lalu, kami sudah sepakat untuk memulai perjalanan menuju ke hutan pinus, Bulu Tanah, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone. Ini merupakan tempat yang waktu itu paling banyak direkomendasikan oleh beberapa teman. Katanya, suasana di sana sangat sejuk dan pemandangannya begitu indah. Namun, jaraknya memang cukup jauh, sekitar 80 km. Kita harus melewati beberapa jalan yang berkelok dengan turunan dan tanjakan yang cukup terjal. Pagi itu, awan masih berarak di langit dan enggan beranjak dari tempatnya. Gerimis yang tumpah ruah seolah-olah menyajikan tarian indah di depan mata. Namun, perjalanan ini harus tetap dilanjutkan, sebab ada rindu yang mesti kami antarkan sampai tujuan. Meskipun kami harus berjibaku dengan gerimis, pada akhirnya kami sampai dengan selamat. Alam hutan pinus Lapri menyambut kami dengan pemandangan kabutnya, seolah menggulung kenangan pahit di hati, menerbangkannya bersama angin hingga jarak terjauh. Rindangnya menjadi pemantik utama mata kami, agar sama sekali tidak berkedip ketika melihat pemandangan tersebut. Pesonanya selalu mampu menjadi penawar kegalauan, membentuk pribadi yang mandiri, hingga menjadikan diri tetap tenang walau hidup menantang. Hari ini, kami berencana ingin bermalam di hutan pinus itu, mendirikan tenda, kemudian duduk bersantai bersama teman lainnya, menghabiskan malam dengan berdialog dengan alam, hingga rindu yang kami tampung tumpah ruah, layaknya gerimis yang membasahi perjalanan kami tadi. Sudah lama kami tidak berdialog dengan alam. Selama ini, kami terbiasa berdialog dengan metropolitan, tentang macetnya, polusinya, semrautnya, individualisnya dan materialisnya adalah hal yang relatif dikabarkan kepada kami. Dan perjumpaan kali ini, kami ingin menumpahkan segala rindu sambil berdialog dengan alam. Sembari duduk di tenda, langit telah mengabarkan senja. Perlahan demi perlahan, membenamkan matahari di sudut cakrawala. Senja di hutan pinus itu seolah membawa kabar kepada kami. Kabar jika rindu kami telah tersematkan kepada alam. Malam itu, obrolan panjang di antara kami kembali tersematkan. Kembali, kisah-kisah dan kenangan yang dulu telah kami lewati bersama menjadi penghias candaan. Hingga pada akhirnya berujung pada obrolan kisah-kisah asmara pribadi kawan-kawan kami. Nampaknya suasana alam malam itu memang membuat kami semua terasa sangat terbuka dan semakin dekat satu sama lain. Mungkin inilah salah satu keajaiban alam dengan segala keheningan. Malam semakin larut, udara semakin menusuk ke tulang, ditambah gerimis yang terkadang datang lalu pergi seenaknya. Suasana semakin hening, hanya terdengar gesekan ranting pinus yang dihempas angin malam. Di tengah keheningan kami mulai berdialog dengan alam. Kami menanyakan kabar kepada alam. Alam hutan pinus mengirim pesan lewat semilir angin. Kabar jika dirinya baik-baik saja. Katanya, kami masih bisa hidup leluasa di sini. Tak ada penebangan, tak ada perusakan batang-batang kami. Walaupun
terkadang pengunjung tak menaruh hormat kepada kami. Mereka membuang sampah sesuka hatinya tanpa memikirkan kami. Meskipun demikian, kami tetap ramah kepada mereka. Sehari-hari kami bisa mensuplai oksigen yang segar bagi pengunjung yang datang dan menyambutnya dengan pesona alam kami. Namun ada yang membuat kami sedih. Terkadang bangsa darimu menghabisi perjalanan hidup kami. Seolah mereka tak mau mengerti jika kamilah paruh dunia tempat mereka berpijak. Banyak di antara mereka yang merusak kami dan melukai batang-batang kami. Manusia relatif berpikir sesaat, mementingkan kehidupannya namun lupa kehidupan kami dan cucu mereka kelak. Pesan itu menghantam hati kami. Kami hanya bisa menatap kosong ke langit-langit tenda, seolah merasa malu kepada alam. Tapi sudahlah, kerusakan sudah terjadi. Terlambat bagi manusia untuk menginsafi. Walaupun kita sebagai anak cucu masih punya pengharapan untuk memperbaiki. Udara pagi mulai berhembus dari arah timur. Ufuk timur mulai cerah. Matahari kini mulai meranjak naik menyinari bumi. Suasana alam sunrise yang dibungkus dengan kabut serta diracik dengan udara yang sungguh menyegarkan hati dan pikiran. Alam kali ini seakan menunjukkan kembali kemewahannya. Kami pun semua sempat dibuat termenung sambil memejamkan mata dan menyadari betapa Tuhan telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini dengan kami menikmati sejenak pemandangan langka itu. Salah satu teman mengingatkan, jika ada rindu lagi yang harus diantarkan ke puncak tertinggi hutan pinus lapri. Kami bergegas membongkar tenda dan merapikannya. Berjalan kurang lebih 20 menit, kemudian akhirnya kami sampai pada tujuan. Di puncak tertinggi hutan pinus, kami disambut dengan pemandangan bentangan pematang sawah dan perkampungan warga yang terlihat sangat kecil. Kami menikmati pemandangan itu, walau kabut terkadang menghalangi pemandangan kami. Tepat di puncak ini, kami kembali menumpahkan rindu. Menumpahkannya dengan lembut selembut awan yang selalu perlahan menutupi malam. Pada titik ini kami kembali menerima pesan sang alam. Katanya, sampaikan pesanku kepada manusia yang ada di bawah. Jika kehidupan ini tak ada yang perlu disombongkan. Di puncak ini, manusia yang hidup mentereng, berkeliman harta, berpangkat, hanya terlihat titik kecil. Harta dan pangkat tidaklah membuat mereka besar. Mereka tetap saja manusia yang kecil dibanding alam semesta, apalagi di hadapan Sang Pencipta. Mendengar jawaban itu, kami hanya diam seribu bahasa. Menyadari jika diri kami terlalu sering menyombongkan diri, entah kepada manusia atau kepada alam. Kabut semakin menghalangi jarak pandang kami. Gerimis yang tak mau berkompromi dengan kami membuat kami bergegas untuk balik. Kami hendak mengantarkan rindu terakhir kami ke air terjun hutan pinus lapri. Kembali disambut dengan pemandangan yang sangat indah serta semangat untuk segera merasakan sejuknya suasana air terjun tidak menjadikan perjalanan kali ini terbilang mudah. Medan yang sangat terjal dengan kemiringan hingga 80 derajat serta kondisi tanah yang sangat licin seakan meyakinkan kami untuk mengakui bahwa kali ini adalah perjalanan yang sulit. Kaki sejatinya mulai letih. Nafas kami sudah mulai tak terkendali. Tapi perjalanan kami tinggal sedikit lagi. Suasana gemercik air terjun yang jatuh mulai bergeming di telinga kami. Rasa lelah mulai sedikit hilang, ditutupi semangat untuk segera merasakan keindahan alam yang satu ini. Dan akhirnya kami telah tiba. Sungguh panorama air terjun membuat kami berdecak kagum. Airnya seolah membuat gerimis buatan karena jatuh dari ketinggian kurang lebih 30 meter.
hingga memantulkan air dan menciptakan gerimis. Suara airnya juga membentur bebatuan begitu keras, hingga membuat suara kami tak terdengar begitu jelas. Perjalanan kami yang sungguh ekstrim ini membuat kami terpikir, jika hal terberat apapun itu, jika dikerjakan bersungguh-sungguh pasti akan tuntas. Sebab manusia dibekali cara tersendiri untuk mengumpulkan kekuatan dan idenya dalam memecahkan masalah. Adalah duduk membelakangi air terjun, seolah membuat kami mandi gerimis buatan. Kami duduk bersama-sama lalu menyampaikan pesan rindu kami kepada air terjun itu. Air terjun hanya menjawab kami dengan gemercik airnya yang membelah bebatuan. Konon katanya, aku memang selalu bergerak dan bergejolak. Itulah yang membuat aku tidak pernah keruh, membuat aku selalu jernih. Jadilah sepertiku yang selalu bergerak, sebab dengan diam aku akan berubah menjadi keruh. Mata airku sepanjang waktu tak pernah berhenti mengaliri sungai sehingga warga bisa menggunakanku untuk keperluan sehari-harinya. Tak terhenti di situ, aku juga sampai ke kebun dan sawah warga untuk menghijaukan tanamannya. Aku mengalir tanpa perintah dan tanpa diminta orang. Itulah tugas utamaku, berbuat kebajikan dengan tulus dan ikhlas. Kami hanya termenung mendengar kata-kata alam itu. Sungguh ikhlas dan mengajari kami akan arti kehidupan. Setidaknya hal inilah yang harus kami bawa pulang, berusaha berbuat kebajikan kepada sesama. Hampir setengah jam lamanya kami merendam diri. Jemari kami sudah mulai berubah menjadi keriput, merupakan pertanda dari fisik untuk menjudahi dan menghangatkan tubuh. Kami berganti pakaian dan memutuskan untuk balik. Kami datang membawa rindu dan kami pulang membawa kenangan. Mulai hari ini, kami telah menyadari bahwa mencintai alam adalah tentang mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego, rakus, dan ketamakan kita untuk bisa dengan lapang hati dan perasaan terbuka menerima alam, bukan hanya sebagai sebuah tempat pijakan. Namun, kita justru harus menerimanya sebagai layaknya sahabat yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi.